di perairan Selat Makassar masih setia menjadi punca rezeki kepada nelayan tradisional Desa Pambusuang, Sulawesi Barat. Sejak dini hari lagi, Pak Yahya suami istri sudah bangun. Sementara Pak Yahya bersiap, istrinya menyediakan bekalan untuk dibawa ke laut. Sebelum berangkat, sudah menjadi adat nelayan Mandar untuk berdoa kepada Allah, mohon keselamatan dan kemurahan rezeki. Kali ini Pak Yahya turun ke laut bersama anaknya dan seorang teman. Biasanya mereka berangkat waktu subuh setelah selesai sholat. Ketika itu Bayu Darat masih bertiup ke arah laut. Ini memudahkan perahu Sandek berlayar ke tengah laut. Saya melaut mulai tahun 17 umurku untuk melaut. Ikut melaut, nelayan. Kalau itu berasa itu di laut itu 7 hari. Biasa juga kalau di Kalimantan itu kerja 1 bulan. Tangkap ikan apa? Tangkap ikan merah. Walaupun sepanjang tahun perairan Sulawesi Barat kaya dengan ikan, namun Pak Yahya sering juga melaut hingga ke pesisir Pulau Kalimantan untuk menangkap ikan merah. Bahkan beliau biasa belayar hingga 40 batu ke tengah laut, semata-mata untuk menangkap ikan tuna atau memburu telur ikan terbang. Kalau di sini kan kalau dari segi musim terbagi 2, musim barat sama musim timur. Nah, kalau sepanjang tahun itu sebenarnya ada ikan. Cuma yang biasa menghalangi untuk berlayar jauh itu kan kondisi angin. Misalnya angin barat ini kan kadang ombak besar, angin kencang. Mereka itu tidak berlayar jauh. Jadi di musim timur itu ada kegiatan perburuan telur ikan terbang. Itu kalau bahasa daerahnya namanya motanga. Disebut motanga karena melaut di tengah laut. Jadi itu kita berhari-hari, 10 hari itu di laut menghanyut. Menunggui alat seperti ini, daun kelapa, ikan terbang datang bertelur ke situ. Itu untuk berburu. Jadi itu bulan Mei sampai Agustus. Nah, sepanjang tahun itu ya perburuan tuna. Nelayan Mandar memang terkenal berani kerana mereka menguasai 3 bidang ilmu yang diperolehi daripada pengalaman bertahun-tahun melaut, yaitu ilmu tentang laut, menangkap ikan dan melayarkan perahu, ilmu asas membuat dan menyelenggara perahu, dan ilmu mistik berupa petua-petua, pantang larang, dan jampi mantra untuk menguasai cabaran di laut. Jadi modal utama itu seorang pelaut itu harus memiliki, kalau bahasa Mandarnya ya, paisangan aposasiang, itu tentang lingkungan laut, paisangan sumobal. Sumobal itu kata dasarnya sobal, layar, itu tentang teknik berlayar. Dan yang satu itu yang paisangan pertukangan, palopiang, itu umumnya dimiliki oleh para tukang perahu. Nah, yang ini yang penting dimiliki oleh dua aspek ini, yang pengetahuan paisangan aposasiang tentang laut, sama Pak Lopiang. Itu tidak bisa dimiliki sendiri-sendiri karena kalau kita pergi melautkan ya menggunakan perahu. Nah, perahu itu yang harus kita kuasai, bagaimana kalau dia bocor, bagaimana tali temalinya. Terus kalau yang teknik dasar itu ya bisa berenang, bisa menggunakan dayung ketika pakai sampan. Itu 2 modal utama yang harus dimiliki seorang pelaut. Nah, itu ya hal itu yang menjadi
pondasi utama pelaut-pelaut Mandar ketika mereka pergi berlayar. Selain itu, nelayan Melayu ada panduan untuk menjangka musim apa sedang berlangsung di laut dengan hanya membaca perubahan pasang surut air dan keadaan laut. Demikian menurut Pak Saleh Marzuki, peneliti ilmu laut Melayu yang terdedah dengan kehidupan nelayan sejak kecil. Kaedah itu beliau namakan falak samudra kerana berkait rapat dengan pengaruh aruhan graviti bulan ke atas laut. Dalam ilmu falak samudra Melayu ni, orang Melayu dahulu kala ni dia memecahkan dalam sebulan 30 hari itu kepada musim-musim air laut. Musim-musim air laut ni dibahagikan kepada 10 musim dalam sebulan, mengandungi setiap 3 hari sampai lengkap kepada 30 hari, yang mengandungi 10 musim. Selain daripada itu, orang Melayu dulu pula mampu membaca musim edaran air laut ni berdasarkan memerhati bentuk bulan di langit. Tanpa susah payah dengan memerhatikan bentuk bulan sahaja, maka nelayan sudah boleh tentukan bilakah masa paling bagus untuk turun ke laut dan alat kelengkapan apa yang perlu dibawa bersama. Dia ada, kalau penandaan orang tua dulu, dalam sebulan ni dia pecahkan kepada 4 portion. 4 portion ni daripada 1 bulan sehingga 7 bulan. Ni musim air pasang petang. 8 sampai 15 air pasang pagi ataupun tengah hari. 16 sampai 22 hari bulan, ini air pasang petang semula. 23 sampai 30 air pasang pagi. Jadi ini orang dulu dia faham benda ni. Jadi dia akan melakukan aktiviti itu berdasarkan tadilah sebab musim air pasang petang atau pasang pagi. Dia macam nelayan kan, dia tahulah hari bulan ni. Hari ini contohnya air pasang petang, dia tahu macam tu. Dengan memiliki pengetahuan falak samudra, nelayan dapat mengatur jadual kerja harian mereka dengan lebih produktif. Waktu tidak berbaloi turun ke laut boleh dimanfaatkan dengan kerja-kerja menyelenggara perahu dan memperbaiki alat tangkapan. Sebab di laut ni nampak cerah. Kita nampak pokok laut ni, pokok ribun ni kita nampak. Sudah menjadi rutin harian Pak Zainuddin Samingan atau lebih mesra dengan panggilan Cik Din untuk turun ke laut menangkap udang. Sejak kecil lagi, Cik Din sudah turun ke laut mengikut bapanya mencari rezeki. Namun, beliau hanya serius menjadi nelayan ketika berumur 22 tahun. Cik Din sempat mempelajari serba sedikit ilmu laut warisan turun-temurun daripada bapanya. Antaranya, bagaimana menentukan waktu paling sesuai turun ke laut dengan melihat tanda-tanda alam.
Biasanya laut ni kita berpandukan pada bahasa lautnya ni pokok ribut. Jadi bila sebelum kita ke laut, kita akan tengok dulu keadaan laut. Kalau cuaca tu tidak mengizinkan, kita akan tak pergilah, ataupun kita akan tunggu sama ada cuaca tu mengizinkan kita ke laut ataupun tidak. Sebab di laut ni nampak cerah, kita nampak pokok laut ni, pokok ribut ni kita nampak. Dia akan berlaku mendung hitam di kaki laut. Di kaki laut di bawah, dia tidak di atas. Kalau di atas biasanya akan berlaku hujan. Tetapi pokok ribut ni di paras air, tak kira di selatan ke barat ataupun barat laut, kita akan tahu. Selain mengecam pokok ribut, Cik Din menggunakan bulan Melayu atau kalender hijrah untuk menentukan hari terbaik turun ke laut. Kalender hijrah lebih sesuai digunakan berbanding kalender Gregorian kerana disusun berpandukan peredaran bulan. Sementalahan pula, orang tua-tua dahulu percaya bahawa bulan ada pengaruh ke atas arus laut dan pasang surut air yang selanjutnya mempengaruhi pergerakan hidupan laut seperti ikan, ketam dan udang. Sebab kalau musim udang ni biasanya, musim udang ni selalunya ada, tapi yang paling banyak sekali musim air pasang besar. Musim air besar ni daripada 28 sehingga 3 bulan. Kemudian 13 sampai 18 bulan. Jadi ini musim arus laju yang membawa udang mengikut arus. Tapi musim-musim lain ada juga udang tapi kurang sikit. Sama juga ikan-ikan lain ni, ikan-ikan besar ni dia musim air pasang besar. Ikan-ikan yang koloni macam kembung ni, ini tak menentu. Air yang arus perlahan macam air musim air nyorong pun ada, air pasang besar pun ada. Tapi musim air pasang mati ni memang kurang produktif. Nelayan biasa bercuti. Dia ada 6 hari. 7, 8, 9, 22, 23, 24. Ini dikenali sebagai musim tak produktif lah. Jadi nelayan biasanya tak berminat untuk turun ke laut. Keadaan air laut penting diketahui kerana berkait langsung dengan hasil tangkapan para nelayan. Ketika air pasang besar menyorong kecil atau menyorong besar, maka arus air akan membuatkan hidupan laut menjadi aktif dan menghasilkan tangkapan yang lumayan. Sebaliknya, waktu air pasang mati, hasil tangkapan akan kurang. Malah nelayan mungkin pulang dengan tangan kosong. Sebabnya, ketika itu air laut tidak berarus dan hidupan laut menjadi tidak aktif. Biasanya dia akan pendapatan yang agak lumayan ni 18 hari bulan sampai 23 hari bulan biasanya. Dan 3 hari bulan sehingga 7 hari bulan Islam. Dia banyak sebenarnya. 10 hari bulan sampai 14 hari bulan pun boleh. Biasanya pun ada juga. Dia berpandukan kepada terutama cuaca lah. Jika cuaca bergelora, pendapatan memang kurang. Pendapatan memang kurang pasal air bila bergelora, apa yang dibawa di atas ni kadang boleh naik. Bila naik, dia akan kena jaring semua. Jadi, itu menyebabkan salah satu sebab kita kurang pendapatan lah. Lain pula keadaannya di kawasan laut dalam. Pasang surut air biasanya tidak mempengaruhi hasil tangkapan. Sebaliknya, suhu air laut dan keadaan cuaca yang memainkan peranan. Namun, nelayan Melayu tidak kekurangan tanda-tanda alam untuk kenal pasti kawasan lubuk ikan. Kalau agak keluar tanda, kalau banyak juga gitu lompat-lompat, ya ada begitu nanya.
Ada nggak tandanya itu? Apa namanya itu Pak? Yang kalau ada ikan banyak itu apa bahasa Mandar? Tapi lalang. Tidak, kalau banyak kelihatan ikan apa? Itu tandanya banyak ikan datang. Ada itu ikan tuna di bawah. Kalau dilihat dari jauh itu Pak, apa tandanya? Ada burung-burung, burungnya. Jadi perahu ke sana. Itu perahu ke sana mencari ikan. Dengan mengenali tanda-tanda alam, nelayan Melayu dapat memahami keadaan air dan musim ikan di laut. Mereka tahu hari-hari apa yang sesuai dan tidak sesuai untuk turun ke laut dan dapat meramal hasil tangkapan yang bakal dibawa pulang. Kalau tanda-tanda yang di darat itu biasanya saya perhatikan tanaman-tanaman, yang pertama tanaman-tanaman dulu di pesisir di pantai, termasuk buah-buahan, misalnya pada saatnya sudah berbunga, pada saatnya daunnya rontok. Beginilah sibuknya pelabuhan perikanan Pantai Muncar Banyuwangi yang terletak di hujung paling timur Pulau Jawa. Setiap pagi, lebih 2.000 perahu melibatkan hampir 13.000 nelayan bertukar ganti mendaratkan ikan di pelabuhan ini. Limpahan tangkapan ikan dari perairan Selat Bali seperti ikan tongkol, sela, bawal, lemuru dan layang berhasil didagangkan tidak kurang daripada 3 juta ringgit setiap hari. Kejayaan menaikkan ikan sebegitu banyak turut disumbangkan oleh pengetahuan nelayan tentang musim ikan di laut berpandukan kalender Jawa yang dikenali sebagai Pranata Mangsa. Pranata Mangsa adalah tata musim, jadi atau kalender Jawa yang disusun itu sejak tahun 1855 yang digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan pertanian atau bercocok tanam. Pranata Mangsa yang saya ketahui ini dulu disusun pertama itu kan dari Keraton Surakarta, yaitu tahun 1855. Sehingga kalender ini dimulai tanggal 1-nya itu bukan 1 Januari, tetapi tanggal 22 Juni tahun 1855. Sehingga ini sudah ratusan tahun yang lalu ini digunakan untuk orang-orang khususnya di Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita kaitkan dengan Pranata Mangsa untuk kegiatan penangkapan ikan di laut, sehingga saya pakai pedomannya, referensinya adalah yang dari Kasunanan Surakarta atau kerajaan di Surakarta itu tahun 1855. Selama 11 tahun bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta, Dr. Suwarman membuat serapan data hingga berjaya menyusun semula kalender Pranata Mangsa daripada kegunaan pertanian kepada perikanan. Beliau menggunakan tanda-tanda alam di darat sebagai petunjuk untuk menentukan keadaan air laut dan musim-musim ikan di laut serta peralatan yang sesuai dibawa. Kemudian bisa juga binatang, misalnya ini Pak penyu, penyu itu kan kadang dia itu mendarat ke pasir untuk bertelur, kemudian nanti kembali lagi itu. Jadi tanda-tanda di pesisir itu kita perhatikan. Nah kemudian burung itu kalau pada saat-saat musim menjelang musim hujan itu rata-rata dia itu berterbangan mulai ke daratan. Nah kalau di laut itu arus gitu. Arus itu
terutama arahnya arus itu arah dan kecepatan, kemudian juga angin, kemudian juga termasuk gelombang, ya, kemudian suhu permukaan laut, kemudian yang cukup menyolok adalah burung-burung. Jadi burung-burung yang berterbangan di permukaan air laut itu, yaitu umumnya di situ banyak ikan begitu. Kalenda ini terbukti berguna untuk perikanan di wilayah perairan antara garis bujur 107 hingga 118 darjah timur dan garis lintang 7 hingga 10 darjah ke selatan. Begitu juga dari perairan pantai hingga 10 darjah garis lintang selatan. Walaupun kini telah ada alat berteknologi tinggi untuk mengesan kedudukan ikan, namun tidak ramai nelayan mampu memilikinya. Disinilah praktikalnya kalenda Pranata Mangsa susunan Dr. Suwarman dalam membantu nelayan tradisional mendapat pendapatan yang maksimal. Laut telah sekian lama menjadi medan perhubungan dan tempat orang Melayu memperoleh rezeki untuk kelangsungan hidup mereka. Hasil daripada pengalaman ribuan tahun melaut, maka leluhur orang Melayu dapat merumuskan satu ilmu laut berpandukan gelagat alam